Perkembangan fisik dan motorik. Seiring dengan pertumbuhan fisiknya yang matang, maka perkembangan motoriknya juga sudah terkoordinasi dengan baik. Gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan. Dia menggerakkan anggota badannya dengan tujuan yang jelas. Misalnya menggerakkan tangan untuk menulis dan menggerakkan kaki untuk berjalan. Fase usia sekolah dasar umur 7-12 tahun itu adalah merupakan perkembangan motorik yang sangat lincah. Oleh karena itu, pada masa inilah merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan motorik baik halus maupun keterampilan motorik kasar. Motorik halus misalnya menulis, menggambar, menjahit, sedangkan motorik kasar misalnya berenang, senam, dan lain-lain. Perkembangan fisik yang normal merupakan penentu kelancaran proses belajar, baik keterampilan maupun pengetahuan. Maka sekolah harus memfasilitasi perkembangan motorik anak secara fungsional. Upaya-upaya sekolah untuk memfasilitasi perkembangan motorik anak antara lain, sekolah harus merancang pelajaran keterampilan yang bermanfaat bagi anak-anak. Misalnya 2. Sekolah harus memberikan pelajaran olahraga. 3. Sekolah harus mengangkat guru-guru yang ahli dalam bidang tersebut. Dan yang terakhir, sekolah harus menyediakan sarana-sarana untuk perkembangan motorik tersebut. Yang kedua, saya ingin membahas tentang perkembangan intelektual. Usia sekolah dasar, anak-anak sudah melaksanakan tugasnya secara baik, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Sebelum masa ini, yaitu masa taman kanak-kanak, daya pikir mereka merupakan bersifat imajinatif. Pada usia SD, daya pikir mereka sudah pergi ke arah irasional atau konkret. Dilihat dari perkembangan kognitif menurut Piaget, perkembangan kognitif ditandai dengan adanya yang pertama yaitu mengklasifikasikan benda yang sama, yang kedua menghubungkan angka-angka, yang ketiga memecahkan masalah. Untuk mengembangkan daya nalarnya, maka anak-anak harus diizinkan dalam bertanya, mengajukan pendapat, dan lain-lain tentang berbagai hal yang terkait pembelajaran ataupun tentang kehidupan sekitar. Upaya lain yang dapat dilakukan sekolah untuk perkembangan intelektual, misalnya cerdas cermat atau perlombaan lainnya seperti menyanyi, menari, dan lain-lain. Assalamualaikum, saya Nadila Al-Mubarakah dengan NIM A1C220070. Perkembangan bahasa. Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi, di mana masa usia sekolah anak sudah menguasai sekitar 2.500 kata. Melalui bahasa, manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, dan dengan dikuasainya keterampilan membaca dan berkomunikasi, mereka sudah dapat berpikir kritis, seperti sudah bisa menanyakan suatu peristiwa mengenai sebab akibat. Pelajaran bahasa juga yang diajarkan di sekolah dapat menambah wawasan siswa tentang bagaimana mengekspresikan pikiran dan perasaannya, serta melalui keterampilan menulis dapat mengembangkan kemampuan berbahasa. Selanjutnya, yaitu perkembangan emosi. Setelah mengetahui bahwa pengungkapan emosi berlebihan dapat merugikan seseorang, pada usia sekolah, anak mulai belajar untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya dari pembiasaannya. Emosi termasuk faktor dominan dalam tingkah laku individu. Emosi positif dapat memberikan rasa semangat dalam proses pembelajaran, sedangkan emosi negatif sebaliknya, sehingga kemungkinan besar anak tersebut mengalami kegagalan dalam belajarnya. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anaknya, dan kebiasaan emosi stabil pada orang tua juga dapat menjadi gambaran pada anak. Begitu juga pada guru harus dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif agar terciptanya proses belajar yang efektif yang dapat mengontrol emosi siswa. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Setiawan, NIM A1C220052. Baiklah, pada tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan anak usia sekolah, khususnya pada perkembangan sosial dan perkembangan kesadaran beragama. Yang pertama yaitu perkembangan sosial. Maksudnya di sini adanya kematangan dalam interaksi sosial atau juga proses penyesuaian pada norma-norma yang ada. Hal ini ditandai dengan adanya perluasan hubungan dengan orang lain. Di sini anak mulai bersifat kooperatif, sosiosentris, dan tidak egosentris lagi. Akibat adanya perkembangan sosial ini, anak bisa menyesuaikan diri dengan kelompok atau lingkungan. Di dalam sekolah, perkembangan sosial ini dapat dirangsang dengan diberikannya tugas-tugas kelompok, sehingga dalam kelompok tersebut anak-anak saling bekerja sama, saling berinteraksi. Nah, tugas kelompok itu haruslah membuat individu itu bisa menunjukkan prestasinya dalam tugas kelompok tersebut, dan juga dibimbing agar mereka bisa menyelesaikan tujuan mereka dengan bersama. Baiklah, yang kedua yaitu tentang perkembangan kesadaran beragama. Jadi pada usia ini, kesadaran beragama itu ditandai dengan ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikap keagamaan anak itu masih bersifat reseptif, namun sudah disertai dengan pengertian-pengertian. Nah, yang kedua yaitu pandangan dan paham ketuhanan yang diperolehnya itu hanya berdasarkan logika yang berpedoman pada keadaan atau pada alam-alam atau pada indikator-indikator alam. Nah, contohnya yaitu dalam menjelaskan tentang ketuhanan. Nah, itu dijelaskan terlebih dahulu tentang ciptaan-ciptaannya. Nah, siapa yang menciptakan dirinya, siapa yang menciptakan langit, dan siapa yang menciptakan bumi. Jadi anak-anak dirangsang terlebih dahulu pemikirannya melalui ciptaan-ciptaan yang ada di alam semesta, barulah lari ke maksud dari ketuhanan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu penghayatan anak secara spiritual itu semakin dalam. Nah, ini pelaksanaan ritual seperti ibadah itu juga yang diterimanya itu sudah bisa ditangkap sebagai suatu keharusan. Kepercayaan ini adalah hasil dari sikap emosi yang berhubungan erat dengan kebutuhan jiwa dan perlindungan. Untuk itu, memperkenalkan Tuhan kepada anak haruslah ditonjolkan sifat-sifat pengasih dan penyayangnya terlebih dahulu. Sampai kira-kira usia 10 tahun, pemikiran anak ini masih mekanis. Jadi, ibadahnya seorang anak itu adalah belum bersifat kesadaran diri, namun hanya sebatas peniruan saja. Pada usia 10 tahun ke atas, anak mulai sadar bahwa agama itu bukan keyakinan diri, tapi adalah suatu keyakinan masyarakat. Nah, mulai dari sini anak-anak itu mulai tertarik untuk beribadah berjamaah dan juga beribadah secara sosial. Dalam pendidikan sekolah dasar, pendidikan agama harusnya menjadi perhatian semua guru, karena ini adalah hal yang sangat penting. Contohnya saja, guru itu memberi teladan kepada siswa-siswanya dalam kegiatan mereka sehari-hari di sekolah. Pendidikan ini adalah dasar dari pembentukan karakter dan akhlak seorang anak. Jika ini berhasil, maka kedepannya akan mudah untuk mendidik anak tersebut. Jika di pendidikan agama di usia sekolah dasar ini berhasil, maka sekolah selanjutnya, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas itu akan mudah dalam pembentukan karakter mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan perkembangan intelektual, perkembangan bahasa, dan perkembangan sosial dengan pembelajaran.
Yang pertama, hubungan perkembangan intelektual dengan pembelajaran. Kemampuan intelektual yang dimiliki anak usia sekolah sudah cukup untuk menjadi dasar diberikannya kecakapan untuk mengembangkan daya nalar dan kemampuan berpikir siswa. Untuk membantu mengembangkan daya nalar yang dimiliki siswa, maka sekolah, dalam hal ini guru-guru, dapat melatih siswa untuk mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, gagasan, ataupun komentar terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik yang dalamnya sendiri ataupun yang terjadi di lingkungan sekitar. Contohnya hal-hal yang berkaitan dengan materi sekolah, tata tertib sekolah, hubungan dengan pertemanan, hubungan dengan keluarga, kesehatan, kebersihan, ataupun hal-hal yang dilakukan saat waktu senggang. Selanjutnya, untuk membantu kemampuan berpikir siswa atau kemampuan intelektual siswa, guru-guru dapat merujuk pada core thinking skill, di mana hal ini meliputi tentang menajamkan panca indera untuk menerima informasi dari luar, mengarahkan perhatian untuk menjaring informasi, melakukan penilaian, merestruktur atau membuat ringkasan, menyimpulkan, mengidentifikasi suatu ciri penting, mengelompokkan atau mengurutkan, dan mengingat dengan cara melakukan pengulangan atau membuat catatan ataupun memberikan sebuah makna. Selanjutnya, hubungan perkembangan bahasa dengan pembelajaran. Terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama adalah proses organ-organ, di mana organ-organ bicara atau suara mengalami proses kematangan, sehingga anak-anak sudah dapat membuat suatu kata-kata atau suara. Selanjutnya, proses belajar, di mana proses ini terjadi sejak bayi hingga kanak-kanak. Anak-anak belajar untuk mempelajari bahasa orang lain dengan cara meniru atau memutasi perkataan yang didengarnya, sehingga pada anak usia sekolah dasar nanti mereka telah dapat menyusun suatu kata-kata, membuat kalimat majemuk, ataupun mengajukan pertanyaan. Di sekolah sendiri dibekali penambahan pembelajaran bahasa, di mana tujuannya adalah anak usia sekolah dapat berkomunikasi dengan orang lain, menyampaikan pikiran ataupun isi hatinya, memahami informasi yang didapat, berpikir, dan dapat meyakinkan jati diri. Selanjutnya adalah hubungan perkembangan sosial dengan pembelajaran. Dalam proses belajar di sekolah, kematangan perkembangan sosial didapat melalui adanya tugas-tugas kelompok, di mana guru-guru memberikan tugas kelompok yang membutuhkan tenaga ataupun yang membutuhkan pikiran. Tugas-tugas kelompok ini memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk menunjukkan prestasinya, tetapi juga diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan melaksanakan tugas kelompok, peserta didik diharapkan dapat belajar tentang kerjasama, dengan rasa, dan kepercayaan tentang sesama anggota kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan perkembangan emosi dengan pembelajaran, hubungan perkembangan keagamaan dalam pembelajaran, dan hubungan perkembangan fisik motorik dengan pembelajaran. Yang pertama, hubungan perkembangan emosi dengan pembelajaran. Emosi merupakan faktor dominan yang memengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal ini, termasuk pula perilaku dalam belajar. Emosi yang positif seperti perasaan yang senang, bergairah, bersemangat, atau rasa ingin tahu akan memengaruhi individu untuk mengonsentrasikan dirinya terhadap aktivitas dalam belajar. Nah, sebaliknya, apabila
yang menyertai atau yang mengiringi dalam proses belajar itu emosi yang negatif, seperti perasaan yang tidak senang, perasaan kecewa, dan perasaan tidak bergairah. Untuk mengingat hal ini, maka seorang guru seharusnya mempunyai kepedulian untuk menciptakan situasi belajar yang menyenangkan atau kondusif, agar terciptanya proses belajar yang efektif. Nah, upaya yang dilakukan itu seperti mengembangkan iklim yang bebas atau mengembangkan iklim dalam kelas yang bebas, seperti untuk menghilangkan ketegangan, yaitu guru bersikap ramah, bersikap murah senyum, dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap peserta didik. Yang kelima, hubungan perkembangan keagamaan dalam pembelajaran. Dalam periode usia sekolah dasar merupakan masa pembentukan nilai-nilai agama sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya. Oleh karena itu, kualitas keagamaan dalam siswa sangat dipengaruhi oleh proses pembentukan atau pendidikan yang diterimanya. Pendidikan agama di sekolah dasar merupakan dasar bagi pembinaan sikap dan jiwa yang ada pada agama pada anak. Dalam kaitannya dengan pemberian materi agama kepada anak, di samping kita mengembangkan pemahaman agama, juga memberikan latihan atau pembiasaan keagamaan yang menyangkut ibadah dan akhlak anak. Atau contohnya ibadah sosial. Ibadah sosial adalah ibadah yang menyangkut akhlak terhadap sesama manusia. Yang terakhir, yang keenam, hubungan perkembangan fisik motorik dengan pembelajaran. Perkembangan fisik yang normal atau tidak cacat merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar, baik dalam pengetahuan maupun dalam bidang keterampilan. Perkembangan motorik sangat mendasar untuk belajar keterampilan. Oleh karena itu, kematangan perkembangan motorik sangat menunjang keberhasilan belajar bagi peserta didik. Pada masa usia sekolah dasar, kematangan perkembangan motorik pada umumnya telah dicapai, sehingga karena ini anak usia sekolah dasar sudah siap menerima pelajaran yang berkaitan dengan keterampilan fisik dan motorik anak. Demikianlah penjelasan saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.